Mataram Senopaten. Tapi ada juga teman yang mengatakan ini pusaka yang mempunyai estimasi tangguhnya itu tangguh Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam berjumpa kembali dengan channelnya Bang Komet Karismo barang sobat. Seperti biasanya sobat, untuk kesempatan pada siang hari ini sebelum videonya kita lanjutkan, mari kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja pada kesempatan siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat semua. Oke sobat, untuk perjumpaan pada video kali ini Bang Komet akan mereview dua pusaka yang mempunyai lumayan keistimewaan yang cukup bagus sobat. Untuk yang pertama yang akan kita review yaitu sebuah tombak dengan dapurnya itu tombak dong andong. Tapi untuk keistimewaannya dari pusaka yang kali ini kita akan review, yaitu pusaka ini mempunyai pamor yang memang pamornya itu unik sobat. Pamornya unik dan ini dalam kategori pamor-pamor tambal sobat. Kalau Bang mengatakan ini pamor-pamor tambal. Oke, ikuti terus dari video Bang Komet pada siang hari ini. Jadi untuk kesempatan pada siang hari ini sobat, ini adalah merupakan sebuah pusaka yang memang menjadi kelangenan Bang Komet. Namun pusaka ini adalah pusaka yang mempunyai bentuknya itu bentuk tombak sobat. Namun tombak ini mempunyai keistimewaan di bagian pamornya. Pamor ini cukup lumayan langka sobat, dan tombak ini dulu saya dapatkan asli original tanggungan original, ini tanggungan lokasian dusun dan original sepuh sobat. Ini bukan keris kaleng-kaleng tombak kaleng-kaleng sobat. Oke, kita review ya sobat ya. Ini untuk bagian warangka tombak ini adalah warangka yang berbahankan kayu gaharu sobat. Ini kayu gaharu dan ini tidak lawasan, ini baru buatan dari teman saya sendiri. Ini kayu gaharu dan yang termasuk dalam kategori gaharu muda, karena ini di bagian galehnya itu masih sedikit, di sini tidak terdapat galeh. Namun kayu gaharu mempunyai keistimewaan bahwa pusaka yang memakai warangka jenis warangka gaharu itu, kalau saya mengatakan itu tidak akan berkarat sobat, malah cenderung dia akan dilapisi dari minyak-minyak kayu gaharu tersebut. Tanpa kita minyaki pun itu sudah awet, tidak akan berkarat. Jadi untuk kesempatan ini, tombak ini nanti memang niatnya, kalau ini memang ada yang berminat dengan tombak ini niatnya mau saya maharkan sobat. Saya maharkan, dan ini semua buatan warangka, buatan baru. Dan untuk isinya sobat, mari kita coba lihat ya. Nah, inilah sobat, ini adalah pusaka yang memang cukup lumayan istimewa di bagian pamornya ya sobat ya. Ini dalam kategori pamor-pamor tambal, yaitu pamor yang memang sengaja diberikan setelah pusaka itu jadi. Dan ini original, ini tempal lipat sobat. Ini tempal lipat dan besinya cukup pulen sekali dan halus, dan sentilannya juga sendiri ini sangat ting. Jaminan ini original sepuh sobat. Saya mengetahui, saya yang mendapatkan sendiri langsung dari lokasian. Ini lokasian yang dulu saya dapatkan di daerah Kabupaten Blora, masuk di daerah-daerah Kabupaten Blora. Ini mempunyai bilahnya itu panjang, di bagian bilahnya ini sendiri. Bilahnya sendiri ini punya panjangnya itu 20, di bagian paksinya itu sekitar 14-15 sobat. Ini termasuk dalam kategori tombak dengan dapurnya itu tombak dapur godong andong sobat, godong andong. Tombak yang dengan dapur seperti ini, dengan pamor seperti ini, kalau menurut Bang Komet sendiri, ini adalah tombak yang memang diagem sebagai pusaka Taiwan, sebagai pusaka Taiwan atau pusaka pegangan ya, yang memang secara energinya itu memang dibuat khusus untuk sebagai pegangan para saya katakan ya, dari dulu itu dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai tangkat sobat. Ini pamornya masuknya ini pamor mantram. Ini dikatakan untuk walang juga tidak untuk walang. Ini
kayak tolak bala, ada kayak pamor-pamor apa ya, toyo mambek atau apalah. Ini saya sendiri sudah mencari referensi, tidak mendapatkan pamor yang memang bentuknya seperti ini sobat. Ini di bagian bawahnya, di bagian bawah sini, di bagian sini ini kayak ada pamor-pamor tudung musuh sobat. Di bagian bawah ini tudung musuh, di atasnya sendiri ada kayak untuk walang. Di sini ini ya untuk walang, dan di sini kayak kalau orang Islam, orang Muslim itu ini bisa dikatakan kayak sebagai apa ya? Kayak raja sobat, kayak raja. Nah, raja itu sendiri merupakan, kalau Bang Kon mengatakan itu sebuah doa yang memang tertulis sobat. Memang tertulis. Dan di bagian yang sini, di bagian bilas ini sangat sangat terlihat jelas bahwa ini merupakan tombak yang mempunyai keistimewaan di bagian pamor, dan pamor ini sifatnya cukup langka sobat. Ini sudah saya miliki sudah cukup lumayan lama, dan sekitaran berapa ya, jadi hampir 6 tahunan lah. Coba ini 6 tahunan dengan warangkanya berbahankan kayu gaharu, kayak gaharu namun ini buatan baru sobat ya. Kayak gaya model apa ini bagus, istimewa sebenarnya, istimewa, dan menjadi apa ya, bisa saya katakan tombak ini atau pamor ini cukup langka dan tidak banyak dimiliki oleh mungkin para pecinta tofanasi atau kolektor, mungkin tidak ada yang seperti ini. Ini langka sekali, dan ini original yang pasti. Ini original dari lokasian langsung. Memang ini suasana sudah cukup lama ya sobat. Oke sobat, ini untuk pusaka yang pertama. Pusaka yang pertama yang memang menjadi pusaka kelangenan dari Bang Komet. Namun apabila nanti ada pemirsa yang melihat dari tayangan video ini, ada yang menyukai dari pusaka ini, coba silahkan saja panjenengan chat WA Bang Komet, kita tanyakan masalah harga, masalah mahar, dan kita akan coba nego-nego lah, tidak apa-apa. Semua negonya bisa ya sesuka hati lah. Dalam arti kalau ada memang keseriusan kita menego sebuah barang, sebuah pusaka, kalau kita niat memahari ya, kalau nego ya, kalau sudah deal ya jangan kembali lagi atau ditarik lagi, nggak jadi deal gitu. Itu kalau bisa. Masalah kita sendiri gitu, apa ya, kita berkomitmen, kita insya Allah apa adanya dalam pusaka-pusaka yang akan saya review ini, pusaka-pusaka yang sepuh original, dan bisa saya katakan asli lah sobat. Ini asli dari pusaka-pusaka yang berumur sepuh sobat. Untuk berikutnya sobat, ini untuk yang pusaka yang kedua. Pusaka yang kedua dari pusaka yang akan kita review, yaitu pusaka yang barusan kita dapatkan dari huntingan langsung, dan ini kita hanya apa ya, bahasa saya itu hanya mereview saja ya, karena pusaka ini sebenarnya sudah terpesan dari sobat pemirsa Bang Komet, sudah terpesan, namun ya secara belum clear lah, bahasa saya dipanjer gitu, masih dipanjer, terpesan dipanjer ya. Mungkin ini sebagai review pandangan saja, sebagai bahwa kalau lokasian langsung itu sebenarnya masih banyak, cuma kadang itu sang pemiliknya itu tidak berniat memaharkan sobat, tidak berniat memaharkan, sehingga ya kita ndak bisa mendapatkan itu. Oke, kita akan coba lihat bagian isinya sobat, kita review ya. Pusaka ini original, keseluruhannya itu original, dari pendoknya, dari gandarnya, dari pelohannya, dari apa ini namanya, dedernya, ini original sepuh. Itu sudah bisa kita lihat dari ciri-ciri yang memang debu yang menempel pada sebuah pusaka, menempel dalam sebuah warangka pusaka, itu tidak akan menempel secara kuat apabila tidak dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah seperti ini contohnya, apabila ini menempelnya baru 10 tahun, 20 tahun, mungkin ini tidak akan seperti ini. Ini menempelnya sudah seakan-akan menyatu dengan bagian pendok, bagian peloan, bagian geder. Jadi untuk pusaka ini memang original sobat. Ini original, sepuh, dan kita dapatkan dari
saat kita berburu tosanaji di daerah pedesaan, khususnya di daerah Kabupaten. Oke, ini mempunyai bahannya kayu-kayu timoho sobat. Bahan kayu timoho dan bagian gandarnya ini juga kayu timoho. Di bagian pendok ini pendok kuningan suwoso, di bagian dadernya ini juga timoho. Untuk bagian bilahnya, mari kita coba lihat. Bagian bilahnya mari kita coba lihat apakah bilahnya cukup lumayan bagus atau tidak. Ini kita akan coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah sobat, ini adalah pusaka yang memang pusaka yang original sepuh dan mempunyai ciri-ciri looknya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini mempunyai 13 lekuan sobat, punya 13 look. 13 look dengan bagian sorsoran di bagian depan gandhi ini ada kembang kacang, ada jalen dan ada lambi gajah. Bagian belakang ini sogoan rangkap, tongkat dan pecetan. Di bagian belakang ini ada serawaiannya. Di bagian gonjo sendiri ini ada genengnya cukup buntut urang sobat, cukup buntut urang. Dan karat-karat seperti ini karat yang terbentuk dari beberapa puluh tahun yang memang tidak terawat. Kalau karat-karat yang dibuat itu sudah pasti kelihatan warna karat yang dibuat itu warnanya agak kemerah-merahan sobat. Warnanya agak kemerah-kemerahan dan cenderung tidak terlalu menempel atau bisa dikatakan platina, menjadi platina itu seperti ini. Nah, seperti ini sudah kelihatan ini pasti original sepuh sobat, original sepuh dan tidak lawasan atau larasan. Untuk dapurnya sendiri, untuk dapur keris ini adalah dapur keris sangklat sobat, sangklat. Dengan melihat dari bentuk, dari modelnya, gaya-gayanya itu cukup lumayan indah coba. Di bagian sorsoran itu cukup nonong. Ini cukup nonong sobat. Ini nonong dan pakemnya, model gaya garapnya itu wangun, enak dilihat. Wangun kayak model-model Mojopahitan. Namun melihat dari bilahnya sendiri, bilah dan bahan materinya ini tidak merujuknya tidak ke Mojopahitan sobat. Namun ini kalau saya mengatakan mengestimasikan antara Mataram Senopatenan, bisa juga ini bisa dikatakan model gaya Madiunan. Tapi kalau ini melihat dari ricikan dari model garapnya ini cenderung bukan Madiun tapi Mataram Senopaten. Tapi ada juga teman yang mengatakan ini pusaka yang mempunyai estimasi tangguhnya itu tangguh Madiun sepuh sobat. Dan di bagian pamor ini apabila ini kita lihat langsung, pamornya bisa dikatakan nanti kalau tidak salah ini bisa dikatakan singkir atau acek Banyumili atau singkir. Dan kalau di sini kita lihat ini kayak ada pelong-pelong, di sini ada rambut tapi di sini ada pelong. Itu termasuk apa ya? Termasuk dalam pamor dalam kategori apa ya namanya? Pulau Tirto atau gimana ya? Tapi ini kita belum begitu jelas ya. Memang dari sang pemesannya sendiri ini jangan dicuci, biar apa adanya dulu. Makanya ini juga tidak kita cuci, namun ini sudah terpesan sobat. Sudah terpesan oleh sobat pemirsa yang ada di sana, yang ada di jauh di daerah Kabupaten Rembang sobat. Pesan ini dipesan oleh Kabupaten Rembang dan ini videonya kita review saja, review sebagai gambaran. Mungkin ini original lokasian dan dapurnya cukup lumayan indah, sangklat sobat, sangklat ya gitu sobat ya. Ini review untuk pada kesempatan pada siang hari ini. Ini ada dua buah pusaka, yang satu ini terpesan sobat, maaf ini terpesan, maaf sekali ya, terpesan, hanya ini kita sebagai gambaran saja. Dan untuk pusaka yang kedua, ini sudah terpesan. Namun apabila ini nanti ya semoga saja ini tetap dilanjut sama
sang pemesannya. Namun nanti apabila tidak kita review lagi kalau tidak jadi. Tapi insya Allah ini jadi. Dan namun untuk pusaka yang ini masih free sobat, masih bebas, bisa dimahari. Silahkan saja kalau memahari tombak yang memang tombak langka. Tombak langka dengan dapurnya dong-andong, yang membuat langka itu pamornya sobat. Oke sobat, terima kasih telah menonton dari video Bang Komet pada siang hari ini. Semoga saja ini menjadi gambaran bahwa kita pecinta Tosan Haji, kalau bisa kita cari pusaka-pusaka yang memang original sepuh, pusaka-pusaka sepuh, karena kita sifatnya melestarikan budaya dan sekaligus melestarikan warisan pusaka itu sendiri. Oke sobat, terima kasih. Apabila menyukai dari video Bang Komet pada kesempatan siang hari ini, silahkan tombol like-nya, tekan tombol subscribe dan notifikasinya biar tidak ketinggalan dari video-video Bang Komet berikutnya. Oke sobat, terima kasih. Ngapunten sedaya kelebatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.